warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Hairil, dosen pengempu pada mata kuliah pengantar komunikasi digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Julfikri, berasal dari Prodi Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab dalam bentuk video yang sebelumnya saya sudah buatkan makalah pada ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital. Berikut jawaban-jawaban yang saya tulis dalam makalah, lalu saya buat dalam bentuk video. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Contoh atau jenisnya, ada beberapa jenis komunikasi yang masing-masing kurang lebih memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan suatu informasi. Berikut ini adalah jenis-jenis komunikasi dan penjelasannya. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi yang dilakukan untuk menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis, itu disebut dengan komunikasi verbal. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, atau ekspresi wajah. Itu yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Ada juga komunikasi tertulis. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menuliskan suatu pesan atau informasi dalam bentuk surat. Kalau misalnya zaman itu surat ya mungkin ditulis tangan, karena sekarang zaman semakin berkembang, ada email secara elektronik atau pesan teks, bisa melalui WhatsApp. Ada juga komunikasi visual. Komunikasi visual itu jenis komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, atau video untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini jenis komunikasi yang dilakukan untuk konteksnya formal, seperti dalam lingkungan kerja atau organisasi dengan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Biasanya kita bisa temukan ini di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, itu biasanya banyak yang menggunakan komunikasi formal. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal itu jenis komunikasi yang dilakukan dalam konteks informal, seperti dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang tidak baku ya, bahasa yang tidak resmi, seperti dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat non-akademis. Ini banyak ditemukan ketika kita bertemu dengan rekan-rekan sebaya kita di dalam sebuah forum, atau kita bisa, bahasa anak mudanya itu kita bisa sebut tongkrongan. Nah, ini bahasa-bahasa informal kita banyak temukan di orang-orang lingkungan sebaya kita, seperti itu. Selanjutnya ada komunikasi langsung. Nah, komunikasi langsung ini jenis komunikasi yang dilakukan secara langsung, seperti dalam percakapan tatap muka atau telepon. Jadi memang waktunya sama, selanjutnya juga pembahasan juga memang pada saat itu gitu. Jadi tidak delay ya. Jadi tidak menunggu lama untuk menunggu sebuah pesan atau informasi gitu. Kalau sekarang sudah canggih, jadi kita bisa banyak berhubungan dengan istilah komunikasi langsung itu gitu. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung ini jenis komunikasi yang dilakukan melalui media seperti surat atau email. Zaman dulu sebelum ada perkembangan internet yang luar biasa seperti sekarang, itu kita masih menggunakan surat. Jujur saya pribadi belum merasakan itu ya, mungkin dosen-dosen kita merasakan
ketika memang mau menuliskan sebuah pesan atau surat itu harus menunggu beberapa hari dulu untuk mendapatkan sebuah kabar gitu dari surat tersebut. Kalau sekarang sudah canggih, tidak perlu lagi seperti itu. Atau juga email itu masuk ke dalam kategori komunikasi tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi massa. Jenis komunikasi yang dilakukan dengan menyampaikan pesan atau informasi kepada halayak yang lebih luas seperti melalui media massa atau iklan gitu. Jadi sebuah perusahaan yang ingin melakukan branding atau promosi itu disebut dengan komunikasi massa. Baik rekan-rekan semua, selanjutnya ke jawaban yang berikut. Selanjutnya yang kedua, pesan komunikasi yang dikategorikan dalam pesan verbal dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah atau gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan bicara. Dan selanjutnya fungsi komunikasi nonverbal. Secara umum, komunikasi nonverbal itu berfungsi untuk meningkatkan keaktifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Yang ketiga atau bagian C, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh. Keterampilan dan strategi untuk menunjukkan komunikasi nonverbal sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, khususnya PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini. Karena dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, tidak hanya diperlukan kemampuan yang verbal, tetapi juga kemampuan nonverbal ini sangat dibutuhkan, yang mana nanti dapat memberikan kenyamanan terhadap mahasiswa yang tunarunggu. Karena mahasiswa yang mempunyai keterbatasan atau yang tunarunggu ini nantinya bisa mengikuti perkuliahan secara online karena tidak perlu tatap muka dan juga tidak ada perasaan yang mohon maaf, mungkin saya pribadi bisa bilang tidak minder gitu, karena rekan-rekan sebaya di kampusnya itu bisa berbicara dengan lancar, sedangkan yang tunarunggu ini ada keterbatasan sehingga ada perasaan kalau anak-anak sekarang itu bilangnya mohon izin Bapak dosen insecure gitu. Nah, sehingga ada nantinya gap atau pembatas gitu pada saat berkomunikasi. Nah, makanya PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini bisa sangat membantu untuk mahasiswa tunarunggu ini untuk mengikuti perkuliahan seperti itu, karena bisa lebih bertindak secara lebih leluasa, juga tidak perlu memberikan jawaban secara langsung gitu dalam bentuk komunikasi yang verbal, serta pembelajaran jarak jauh juga mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif, aktif, dan lebih giat, sebab yang hanya dipelajari itu dari objek atau materi gitu, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Demikian jawaban saya dari Zulfikri untuk menjawab soal yang nomor 2. Izinkan saya untuk melanjutkan menjawab dari soal nomor 3 berdasarkan apa yang sudah dipelajari dari komunikasi efektif ini. Bagian A, saya akan menjawab komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang sudah diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Jadi sudah satu frekuensi nih, apa saja yang ingin dibahas, apa saja yang ingin didiskusikan, dan sama-sama mengerti tentang
apa yang dia sampaikan dan apa yang komunikan tangkap, seperti itu. Itu bagian A. Dan bagian B, komunikasi efektif itu terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Jadi masih sama tuh dengan bagian A. Jadi yang B itu sama-sama mengerti. Selanjutnya bagian C, tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif di antara lain. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Menurut Musa Hubes dan kawan-kawan dalam komunikasi profesional perangkat pengembangan diri pada tahun 2018, hambatan fisik ini dapat mengganggu komunikasi efektif, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dengan komunikan. Contohnya dalam telepon mungkin ada gangguan sinyal karena cuaca sehingga terjadi miskomunikasi gitu, atau apa yang disampaikan tidak jelas karena gangguan sinyal itu. Yang kedua karena gangguan kesehatan yang akhirnya fokus itu terpecah gitu sehingga tidak konsen, dan ada juga gangguan alat komunikasi dan lain sebagainya. Ada juga hambatan sematik. Terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang mempunyai arti ganda, tidak jelas atau berbelit-belit. Nah, situasi seperti ini yang biasanya menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, sehingga sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Nah, ketika hambatan sematik ini terjadi, besar kemungkinan komunikan akan memiliki persepsi atau pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan apa yang diharapkan komunikator. Ada juga hambatan psikologis. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan ini yang menyebabkan komunikasi efektif jarang tercapai karena ada antara komunikator dan komunikan itu punya cara yang berbeda dalam memandang suatu hal. Nah, ada juga keterbatasan fisiologis. Dikutip dari buku Business Communication, konsep dan aplikasi dalam konteks individu, kelompok dan organisasi tahun 2020 karya Abigail dan kawan-kawan, faktor penghambat komunikasi efektif ini sering terjadi karena manusia punya keterbatasan fisik. Misalnya, ketika seseorang terlalu sering mendengar orang berkomunikasi, indera pendengarannya pasti akan lelah juga nih. Jadi responnya pasti ini lagi yang dibahas. Jadi ada hal-hal seperti itu. Ada juga perbedaan latar belakang. Latar belakang yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi efektif. Terlebih saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikannya, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikannya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh yang tidak sesuai, juga raut wajah yang tidak sesuai. Itu bisa terjadinya mispersepsi seperti itu. Ada juga persepsi yang selektif. Persepsi yang selektif bisa menjadi faktor penghambat komunikasi efektif karena persepsi seringkali memutarbalikkan fakta, isi pesan, serta tujuan penyampaian pesan dengan mudah. Persepsi berasal dari latar belakang pengalaman atau sikap seseorang. Persepsi yang selektif sangat memungkinkan komunikan menangkap pesan dengan makna yang berbeda dari harapan komunikator. Nah, selanjutnya ada juga hanya menyimak sebagian isi pesan. Faktor penghambat komunikasi efektif lainnya ialah hanya menyimak sebagian isi pesan saja, lalu mengalihkannya pada hal lain. Misalnya, komunikan hanya mendengar atau melihat isi pesan dengan mengabaikan faktor lainnya seperti raut wajah,
situasi, ekspresi wajah, nada bicara, serta emotikon gitu. Jadi tidak mencerna secara keseluruhan apa saja yang dibahas, sehingga itu sangat menyulitkan ya, atau menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Dengan segala kekurangan yang saya miliki, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada Prof. Hairil atas kesempatan untuk saya sebagai mahasiswa membuat video jawaban UTS pengantar komunikasi digital. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.